Viral video pengasong khilafah, sok hebat, mau nantang Profesor Mahfud debat, cuma cari panggung. Khilafah yang menjadi jualan kelompok ormas terlarang di negeri ini masih saja terus mencari panggung. Bukan cuma di Indonesia, ormas ini dilarang, bahkan di beberapa negara pun sudah sangat tidak bisa diberikan kebebasan berkoar-koar. Khilafah versi yang mereka jajakan itu tidaklah lebih dari kibulan atau hayalan yang sangat halu. Mereka adalah orang-orang yang gagal move on dan tidak mau menerima kenyataan bahwa apa yang dipahaminya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah ormas ini dilarang, anehnya masih ada saja orang-orangnya yang sangat pede dan mengklaim bahwa konsep yang mereka pahami ini adalah solusi dari persoalan kenegaraan. Mereka tidak berhenti jualan khilafah di jalanan. Tentu saja mereka mau mendikte negara. Karena itulah ada beberapa orang yang merasa paling suci dan merasa paling memahami Islam berkumpul di depan sebuah kantor. Mereka berdemo dan menyampaikan bahwa khilafah adalah solusi dari permasalahan yang selama ini menimpa bangsa Indonesia. Sampai di sini saya hanya bilang, pret dah. Video yang beredar dan viral itu menjadi bahan tertawaan dari kaum waras. Dalam video itu mereka menyampaikan tentang khilafah lalu menantang atau mengajak Profesor Mahfud MD untuk berdialog atau debat. Ini adalah upaya penggiringan opini yang mereka lakukan agar timbul kesan bahwa mereka telah menentang Prof. Mahfud. Lalu kalau tidak dituruti maka mereka membuat narasi bahwa Profesor Mahfud itu takut berdebat dengan orang ini. Itulah para kadrun yang gemar membuat penilaian sendiri, gemar membuat keributan, lalu menuduh pihak lain yang melakukan keributan, gemar berdemo dan menuduh pemerintahan Jokowi rezim dan zolim. Kaum ini yang sebenarnya membuat kerusakan. Mereka dengan pede mengatakan sedang melakukan perbaikan, tetapi ternyata mereka yang gemar melakukan kerusakan. Mereka itu bukanlah manusia suci, bukan utusan Allah yang khusus memegang tampuk kekhalifahan. Mereka adalah para pengasung agama yang gemar jualan agama dan seringkali menyalahkan kelompok lain, bahkan menyalahkan sistem kenegaraan. Dan kita sudah tahu bagaimana para dedengkot HTI ini telah menuduh dan menebarkan racun pikiran yang berbahaya. Mereka menghina Pancasila dan mentogutkan. Mereka mau menggantikan Pancasila dengan sistem yang mereka sebut khilafah. Tetapi semua itu adalah khilafah, ngawur berjamaah, atau bahkan masturbasi berjamaah. Na'udzubillah min zalik. Orang pengasong khilafah ini seharusnya sudah tidak muncul lagi setelah dinyatakan terlarang. Sebagaimana PKI yang sudah dinyatakan terlarang dan sekarang sudah sulit menemukannya. Kecuali para kadrun yang heboh sendiri dengan tuduhannya soal PKI. Kadrun mencetak logo PKI, terus bakar-bakar sendiri, heboh sendiri, jadinya gila-gilaan menjadi kadrun. Mereka masih berani muncul karena mereka tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan pemerintahan saat ini yang toleran dengan berbagai perbedaan. Bahkan FPI yang juga sudah dinyatakan terlarang, tetapi virus-virusnya masih dibiarkan berkoar-koar dan mencoba merongrong negara. Jadi para pengasong khilafah ini ketika menuduh pemerintahan Jokowi adalah zolim, itu salah besar. Dengan masih bisa berdemo, berarti mereka leluasa menyampaikan pendapatnya. Meskipun itu adalah pendapat yang bau sampah dan barang rongsokan, mereka sangat membahayakan negara. Mereka menilai Pancasila itu bukan Islami, dan bahkan mereka masih mencela sistem Pancasila. Kalau mereka tidak mencela Pancasila, tentu saja mereka tidak akan menggubrisnya dan tidak jualan khilafah. Para pengasong agama atau khilafah yang sedang berdemo dan videonya viral itu hanya mirip dengan penjual obat di pinggir jalan. Mereka sok hebat mau nantangin debat Prof. Mahfud MD. Kalau sudah debat bawaannya ngeyel, atau kalau sudah kalah dan tak berkutit, mereka masih terus berteriak-teriak di jalanan. Jadi tidak ada cara lain para pengasung khilafah ini harus diperlakukan, yaitu tindakan yang terkesan intoleran, yaitu dibungkam saja. Artikel ini ditulis oleh Daeng di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda
di kolom komentar.